Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini, kami ingin menjelaskan mengenai mitokondria. Oke, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Ardifa Aulia. Dan saya Alif Nur Rahman. Saya Luhur Kamlima Nugraha. Saya Serdi Nabila. Mitokondria. Mitokondria adalah sebuah organel yang tersebar dalam sitosol organisme eukariot (mempunyai membran). Mitokondria juga merupakan organel tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel pada makhluk hidup. Selain itu, terdapat fungsi seluler lainnya seperti metabolisme asam lemak, biosintesis pirimidina, homeostatis kalsium, transduksi sinyal seluler, dan juga sebagai penghasil energi. Fungsi mitokondria secara umum yaitu 1. Pabrik energi sel yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. 2. Mengambil energi dari zat-zat gizi dalam makanan dan menjalankan aktivitas sel. 3. Peraturan potensial membran. 4. Pemantauan diferensiasi sel, pertumbuhan dan perkembangan. 5. Sel sinyal dari neuron. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi mitokondria. Yang pertama, tempat berlangsungnya respirasi sel. Fungsi utama dari mitokondria ialah respirasi sel, yang merupakan proses kimiawi untuk melepaskan energi yang tersimpan dalam glukosa. Energi yang digunakan untuk pemecahan glukosa disediakan oleh molekul-molekul ATP. Proses ini terdiri dari glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Lalu yang kedua, menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Fungsi mitokondria ialah untuk menghasilkan energi. Makanan yang dikonsumsi akan dipecah dalam bentuk molekul seperti karbohidrat atau lemak untuk kemudian dikirim ke mitokondria yang nantinya akan dihasilkan molekul ATP melalui proses fosforilasi oksidatif. Fungsi yang ketiga yaitu menjaga konsentrasi ion kalsium. Mitokondria juga penting untuk menjaga konsentrasi ion kalsium yang tepat dan cukup dalam berbagai kompartemen sel. Mitokondria membantu sel-sel dengan melayani sebagai sebuah tangki penyimpanan yang dapat menyimpan ion kalsium. Fungsi yang keempat yaitu membangun bagian-bagian dari darah dan hormon. Mitokondria juga memiliki peran dan fungsi lainnya, yakni dalam membangun bagian-bagian tertentu dari darah serta hormon. Contoh bagian-bagian yang dibangun mitokondria dari darah atau hormon misalnya testosteron dan estrogen. Baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi dari mitokondria. Nah, untuk fungsi yang kelima, yakni mendetoksifikasi dari amonia. Fungsi dari mitokondria juga penting untuk melakukan detoksifikasi amonia. Hal ini dilakukan karena adanya enzim yang terdapat pada mitokondria yang ada pada sel-sel hati. Enzim itulah yang kemudian melakukan tugasnya untuk detoksifikasi amonia. Baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi keenam dari mitokondria, yakni menjalankan proses apoptosis. Mitokondria juga berperan dalam proses kematian sel terprogram. Maksudnya, sel-sel yang tidak diinginkan yang jumlahnya selalu banyak akan dipangkas selama perkembangan organisme, di mana proses ini dinamakan sebagai proses apoptosis. Untuk fungsi yang ketujuh, yaitu mengawasi pertumbuhan sel. Fungsi mitokondria penting dalam pertumbuhan sel dalam kaitannya dengan sel. Mitokondria berfungsi untuk mengawasi pertumbuhan dan perkembangan sel. Selain itu, mitokondria juga berperan dalam mengawasi diferensiasi sel. Jadi, itulah fungsi dari mitokondria itu sendiri. Nah, ini dia struktur mitokondria. Oke, di sini saya akan menjelaskan struktur mitokondria. Yang pertama, ribosom. Organel sel yang dibangun dalam nukleolus berfungsi sebagai tempat sintesis protein dalam sitoplasma yang terdiri dari RNA dan molekul protein yang membentuk dua subunit. Yang kedua, membran luar. Membran luar bersifat permeabel akibat kandungan protein yang dimilikinya, sehingga molekul-molekul kecil dapat menembus membran ini.
Membran luar tersusun dari lipid dan protein. Lalu yang ketiga yaitu membran dalam. Membran dalam sifatnya kurang permeabel, tersusun atas 80% protein dan 20% lipid. Membran dalam bentuknya berlipat-lipat dan masuk ke dalam matriks sehingga mempunyai permukaan yang lebih luas. Lalu yang keempat, krista. Krista merupakan lipatan-lipatan dalam mitokondria yang merupakan bentuk mitokondria. Lipatan membran dalam mitokondria yang merupakan tempat rantai transfer elektron dan enzim-enzim yang mengkatalisis sintesis ATP. Yang kelima, ruang antarmembran. Ruang antarmembran terletak di antara membran luar dan membran dalam, merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi yang penting bagi sel, seperti siklus Krebs, reaksi oksidasi asam amino, dan reaksi beta oksidasi asam lemak. Yang keenam, matriks. Matriks mitokondria berisi cairan seperti gel yang diliputi selaput dalam, mengandung sejumlah enzim siklus Krebs, garam, dan air. Terdapat materi genetik yang dikenal dengan DNA mitokondria, ribosom, ATP, ADP, fosfat inorganik, serta ion-ion seperti magnesium, kalsium, dan kalium. Yang ketujuh, DNA mitokondria. DNA mitokondria memiliki ciri-ciri yang berbeda dari DNA nukleus, ditinjau dari ukuran, jumlah gen, dan bentuk. Di antaranya adalah memiliki laju mutasi yang lebih tinggi, yaitu sekitar 10-17 kali DNA inti. Baik, saya akan menjelaskan tentang komposisi kimia dari mitokondria. Nah, pada mitokondria utuh, air merupakan komponen utama yang dominan dan ditemukan di seluruh mitokondria kecuali dalam lapisan bilayer lipida. Air selain berperan dalam reaksi-reaksi kimia, juga berperan sebagai medium fisik di mana metabolit dapat berdifusi di antara sistem-sistem enzim. Komponen utama mitokondria adalah protein. Persentase protein yang sebenarnya berkaitan dengan jumlah membran dalam yang ada. Komposisi lipida mitokondria tergantung dari sumber mitokondrianya. Namun demikian, fosfolipida merupakan bentuk yang dominan. Umumnya, fosfolipida terdiri dari 3/4 dari total lipida. Oke, di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat mitokondria. Mitokondria memiliki DNA tersendiri yang dikenal sebagai mtDNA, mitokondrial DNA. mtDNA berpilin ganda, sirkular, dan tidak terlindungi membran, prokariotik. DNA mitokondria yang diturunkan kepada anaknya hanya berasal dari betina saja, mitokondria sel telur. Dalam sel sperma, mitokondria banyak terkandung dalam bagian ekor, karena pada bagian ini yang sangat aktif bergerak sehingga membutuhkan banyak ATP. Pada saat terjadi pembuahan sel, bagian ekor sperma dilepaskan, sehingga hanya sedikit atau masuk, tidak ada mtDNA yang masuk ke dalam sel telur. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan proses yang terjadi dalam mitokondria, yaitu respirasi sel pada organisme eukariotik, yang artinya serangkaian proses pengubahan glukosa menjadi energi. Lalu, proses metabolisme yang terjadi antara lain yang pertama, glikolisis yang terjadi di sitosol, siklus Krebs, dan fosforilasi oksidatif yang terjadi pada mitokondria. Respirasi sel sendiri terbagi menjadi dua, yaitu respirasi anaerob yang merupakan respirasi yang tidak sama sekali memerlukan oksigen. Lalu, respirasi aerob yang merupakan respirasi yang memerlukan oksigen. Respirasi aerob sendiri terbagi menjadi empat, yaitu yang pertama, glikolisis, yang kedua, reaksi transisi, yang ketiga, siklus Krebs, dan yang keempat, transfer elektron. Selanjutnya, pengertian dari respirasi sel. Respirasi adalah proses perubahan senyawa kompleks disertai senyawa energi untuk menghasilkan energi. Jadi, total ATP yang dihasilkan dari proses glikolisis ini sebanyak 8 ATP. Tahap selanjutnya yaitu dekarboksilasi oksidatif. Pada proses dekarboksilasi oksidatif ini terjadi perubahan senyawa asam pirufat menjadi asam asetil KOA dan karbon dioksida. Dekarboksilasi oksidatif ini terjadi di matriks.
Dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 NADH, 2 CO2, dan 2 asam asetil KOA. Jadi, total ATP yang didapatkan dari dekarboksilasi oksidatif ini sebanyak 6 ATP. Selanjutnya, siklus Krebs. Disebut siklus Krebs karena yang menemukannya adalah Krebs. Siklus Krebs terjadi proses pengubahan asetil KOA menjadi karbon dioksida. Siklus Krebs ini terjadi di matriks. Hasil dari siklus Krebs yaitu 6 NADH, 2 FADH, yang dimana 1 FADH itu terdiri dari 2 ATP, 2 ATP, dan karbon dioksida. Jadi, total ATP yang didapat dari siklus Krebs ini sebanyak 24 ATP. Transport elektron, yakni proses sesudah dari siklus Krebs. Nah, transfer elektron itu apa sih? Nah, transfer elektron merupakan proses pemindahan elektron dari satu akseptor atau penerima hingga akseptor akhir atau O2 menjadi senyawa H2O atau yang lebih sering kita kenal sebagai air. Nah, apa saja sih hasil akhir dari transport elektron ini? Untuk hasil akhirnya yakni setengah molekul oksigen dan sumber elektron lain untuk transport yaitu FADH2. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang rantai transport elektron itu tidak secara langsung membuat ATP. Nah, fungsinya adalah untuk mempermudah jatuhnya elektron dari makanan ke oksigen dan memecahkan penurunan energi bebas yang besar. Sehingga hasil akhir dari transport elektron yang berupa setengah molekul oksigen tadi selanjutnya akan bereaksi dengan hidrogen membentuk senyawa H2O. Nah, untuk siklus Krebs juga memasok elektron ke rantai transport elektron melalui FADH2. Tetapi setiap molekul itu membawa elektron ini maksimum menghasilkan 2 ATP. Nah, sehingga dari metabolisme satu molekul glukosa itu akan menghasilkan jumlah keseluruhan yaitu 38 ATP.